Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Fitokimia 2, kelas L, akan membahas mengenai tanin. Berikut adalah kelompok kami terdiri dari 7 orang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tanin dari berbagai ilmuwan. Yang pertama itu dikutip dari Waterman and Moll pada tahun 1994, tanin merupakan kelas utama dari metabolit sekunder yang tersebar luas pada tanaman. Tanin merupakan polifenol yang larut dalam air dengan berat molekul biasanya berkisar 1000 sampai 3000. Berikut kutipan dari Zucker 1983, tanin mampu menjadi pengkompleks dan kemudian mempercepat pengendapan protein serta dapat mengikat makromolekul lainnya. Tanin merupakan campuran senyawa polifenol yang jika semakin banyak jumlah gugus fenolik maka semakin besar ukuran molekul tanin. Pada mikroskop, tanin biasa tampak sebagai massa butiran, bahan butiran yang berwarna kuning, merah, serta kecoklatan. Tanin dapat ditemukan di daun, tunas biji akar, dan batang. Secara kimia, tanin diklasifikasi menjadi 2 golongan metabolisme. Yang pertama, tanin terkondensasi. Secara biosintesis, terbentuknya dengan cara kondensasi katekin tunggal yang membentuk senyawa dimer dan oligomer yang lebih tinggi. Tanin jenis ini biasanya tidak dapat terhidrolisis bila direalisasikan dengan asam dan dipanaskan. Beberapa ikatan karbon-karbon penghubung satuan terputus dan menghasilkan monomer antodianidin. Proantosianidin banyak dalam bentuk prosianidin dan bila direaksikan dengan asam akan menghasilkan sianidin. Pada tanin terkondensasi, tanaman dapat diekresi dengan metanol 50-80%. Tanin dapat dideteksi dengan sinar UV pendek berupa lembuyang yang bereaksi positif dengan setiap reaksi fenol baku. Contohnya seperti saccharum procyanidin. Senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epicyatin dan catechin. Selanjutnya, saya Nurumia Filda, NIM 1933-408, akan melanjutkan presentasi. Senyawa spesifik tanin, yang kedua ada tanin terhidrolisis. Biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen, maka dari itu tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Tanin terhidrolisis adalah turunan dari asam galat, contohnya adalah galatonin yang merupakan senyawa gabungan karbohidrat dan asam galat. Selain membentuk galatonin, 2 asam galat akan membentuk tanin terhidrolisis yang disebut alagitanin. Alagitanin sederhana disebut juga ester asam heksahidroksidipenik atau HHDP. Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galat jika dilarutkan dalam air. Tanin terhidrolisis biasanya berupa senyawa amorf, higroskopis, dan berwarna coklat kuning yang larut dalam air, terutama air panas, membentuk larutan koloid bukan larutan sebenarnya. Selanjutnya ada biosintesis tanin, yaitu biosintesis asam galat dengan prekursor senyawa fenolpropanoid. Contohnya, asam galat merupakan hasil hidrolisa tanin dari jalur asam siklimat melalui asam HD hidroksisiklimat. Dengan prekursor senyawa fenolpropanoid, kateken dibentuk dari 3 molekul yaitu asam asetat, asam sinamat, dan asam katekin. Tanaman yang mengandung senyawa tanin, yang pertama ada pegagan atau Santhella asiatica. Pegagan atau Santhella asiatica atau tananan atau Sunda, daun kaki kuda atau Melayu, gagan-gagan, rendeng atau Jawa, taida atau Bali, sendanan atau Papua, broken copper coin, buah bok atau Inggris, Paardevoort atau Belanda, gotu-kola atau India, dan gisokao atau Hanzi. Memiliki kandungan senyawa tanin beserta asiatikosid, tankunisid, isotangkunisid, madekasosid, brahomosid, brahmic acid, brahminoside, madasiate acid, mesoinositol, santelosid, karotenoid, hidrokrokotil, tilin,
velarin, serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan besi. Zat velarin dan tanin yang dapat memberikan rasa pahit. Berikutnya ada sirih merah atau Pipercrocatum, merupakan famili dari Piperaceae. Ini tumbuh merambat dengan bentuk daun menyerupai hati dan bertangkai, yang tumbuh berselang-seling dari batangnya serta penampakan daun yang berwarna merah perakan dan mengkilap. Dalam daun sirih merah ini terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Berikutnya ada daun dewa atau Ginura divaricata, mengandung zat saponin, minyak atsiri, flavonoid, dan tanin. Efek farmakologis dari daun dewa yaitu antikoagulan atau mencairkan bekuan darah. Kemudian dapat menstimulasi sirkulasi, menghentikan perdarahan, menghilangkan panas, dan membersihkan racun. Berikutnya ada ciplukan atau Physalis minina, merupakan famili tumbuhan Solanaceae. Nama lainnya cukup banyak. Dari Inggris ada morelberry, di Jawa disebut ceplukan, di Sunda disebut cecendet, dan lain sebagainya. Tumbuhan ini mempunyai kandungan kimia berupa chlorogenic acid, asam citrun, pisalin, flavonoid, saponin, dan polifenol. Dari buahnya mengandung asam malat, alkaloid, tanin, kriptosantin, vitamin C, dan gula. Di bijinya mengandung elaidic acid. Kemudian sifat tumbuhan ini bisa menjadi analgetik atau penghilang rasa sakit, peluru air seni atau diuretik, kemudian dapat menetralkan racun, meredakan batuk, mengaktifkan fungsi kelenjar-kelenjar tubuh, dan anti tumor. Kemudian ada Kaliandra atau Kaliandra calotirsus, merupakan tanaman leguminosa yang digolongkan dalam subfamili Mosoidae. Kaliandra sebagai tanaman leguminosa yang mempunyai kandungan protein cukup tinggi, yaitu 22% berdasarkan bahan kering, dan kadar taninnya ini cukup tinggi, sekitar 10%. Berikutnya ada anggur atau Vitis vinifera, mengandung berbagai jenis antioksidan, juga mengandung tanin yang memberikan manfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Tanin memperkuat dinding pembuluh darah sehingga tidak mudah rusak. Jika pembuluh darah rusak, risiko serangan jantung dapat meningkat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tri Suwakati dengan NIM 193340015 akan melanjutkan. Tanaman yang mengandung senyawa tanin. Belimbing buluh atau Aperobilimbi. Buah belimbing buluh diantaranya mengandung alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, fenol, dan triterpenoid. Daun belimbing buluh mengandung senyawa, flavonoid, fenol, alkaloid, tanin, dan kumarin. Dengan kandungan kimiawi yang sangat banyak pada tanaman belimbing buluh atau Aperobilimbi, maka dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti batuk, tifus, malaria, penyakit kardiovaskuler, dan infeksi kulit. Selanjutnya, tanaman yang mengandung senyawa tanin adalah raspberry atau Rubus idaeus. Raspberry termasuk dalam golongan famili Rubus. Ini mengandung tanin tinggi yang memblokir alfa amilase. Dengan memblokir alfa amilase, raspberry dapat mengurangi jumlah karbohidrat yang diserap setelah makan, sehingga mengurangi dampak pada gula darah. Selanjutnya ada belimbing wuluh, di mana belimbing wuluh itu dari Averhea blimbiel yang merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai penyakit seperti batuk, diabetes, rematik, gondongan, sariawan, sakit gigi, gusi berdarah, jerawat, diare, sampai tekanan darah yang tinggi. Metode ekstraksi yang dilakukan adalah dengan cara maserasi, yaitu yang pertama daun belimbing wuluh yang mudah dicuci bersih dengan air, lalu diiris kecil-kecil, kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 30-30 derajat Celcius selama 5 jam, dan di blender sampai diperoleh serbuk. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai sampel penelitian. Serbuk daun belimbing wuluh ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian direndam dengan 400 ml pelarut aseton, air 7:3 dengan penambahan 3 ml asam askorbat sebanyak 10.
Selanjutnya ada ekstraksi dan isolasi senyawa tanin. Ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda. Pemilihan metode ekstraksi bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tambahan yang diekstraksi pada jenis senyawa yang akan diisolasi. Tanin merupakan senyawa polar dengan gugus hidroksi, sehingga untuk mengekstraksikannya diperlukan senyawa-senyawa polar seperti air, etanol, dan aseton. Untuk pengekstrasian tanin yang baik adalah campuran air dengan pelarut organik, misalnya metanol, etanol, dan aseton berair 7:3 yang mengandung asam askorbat sebanyak 0,1%. Penambahan asam askorbat dalam pelarut aseton yang manfaatnya itu untuk meminimumkan oksidasi tanin selama ekstraksi. Hal ini disebabkan oksidator akan bereaksi terlebih dahulu dengan asam askorbat yang lebih mudah teroksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wijaya dengan NPM 20334702. Saya akan melanjutkan presentasi tadi yang dibawakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya setelah efek pelindung tadi ditambahkan dengan asam askorbat, kemudian efek ini ditingkatkan menggunakan vakum rotary evaporator dan pemanasan di atas water bath pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, cairan hasil ekstraksi ini kemudian ditambahkan lagi kloroforum 4 kali 2,25 ml menggunakan corong pisah, kemudian terbentuk dua lapisan. Nah, lapisan yang kloroforum itu berada di bawah, dipisahkan, dan lapisan air yang berada di atas diekstraksi dengan etil asetat, yaitu 1 kali 25 ml. Dan terbentuk lagi dua lapisan. Nah, lapisan etil asetat berada di atas, kemudian dipisahkan, dan lapisan air dipekatkan dengan menggunakan vakum rotary evaporator. Nah, setelah diperoleh ekstrak kental dari belimbing wuluh itu, kemudian dilakukan pemisahan dengan menggunakan KLP analitik yang menggunakan plat silika dengan G60F254 dan diidentifikasi menggunakan spektrofotometer F-TIR dengan merek IR Bak M500 scientific dengan panjang gelombang 4000 sampai 400 cm pangkat -1. Nah, selanjutnya yaitu efek dari farmakologi tanin. Nah, tanin ini merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Nah, tanin ini juga mempunyai efek farmakologis dan fisiologis yang berasal dari senyawa kompleks. Pembentukan ini didasari dari rantai hidrogen yang berinteraksi dengan senyawa hidrofobik antara tanin dan protein. Nah, senyawa tanin ini berupa glukosa yang dikelilingi oleh 5 gugus ester galoil atau lebih, dengan inti molekulnya berupa senyawa dimer asam galat, yaitu asam heksahidroksidipenat yang berikatan dengan glukosa. Peranan biologis dalam yang kompleks mulai dari pengendapan protein hingga penghelat logam. Nah, tanin juga berfungsi sebagai antioksidan biologis. Asam galat adalah salah satu antioksidan kuat yang memiliki sifat antimutagenik dan antikarsinogenik. Asam galat juga menunjukkan antioksidan kuat dengan mencegah lipid teroksidasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ratnadianti akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Untuk kesimpulannya, yang pertama, tanin terbagi atas tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis atau proantosianindis. Yang kedua, biosintesis tanin secara umum yaitu biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenol propanol. Yang ketiga, tanaman yang dapat menghasilkan tanin antara lain tanaman pegagan, sirih merah, ciplukan, daun dewa, daun teh, biji anggur, pinang, tanaman akasia, gabus, bakau, pinus, gambir, alpukat, dan belimbing wuluh. Yang keempat, tanin dapat diisolasi dari bagian tanaman seperti daun, biji, buah dengan menggunakan metode maserasi. Sedangkan salah satu cara untuk memisahkan senyawa tanin adalah dengan kromatografi lapis tipis preparatif.
Yang kelima, tanin memiliki beberapa efek farmakologis yang dapat dimanfaatkan dengan sebagai antigen, antidiare, antibakteri, dan antioksidan. Untuk saran, sebaiknya tanaman yang mengandung senyawa tanin perlu dibudidayakan dan diteliti lebih lanjut, karena senyawa tanin banyak mengandung manfaat terutama di bidang kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 1, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.